Jemaat Tuhan Shalom. Shalom. Kurang dengar suaranya. Shalom Bapak Ibu, Shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul kembali di ibadah kedua ini dengan sukacita. Boleh lambaikan tanganmu yang sukacita. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita percaya Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang besar. Yang setuju katakan amin. Amin. Katakan kiri kananmu, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita puji Dia pada sore hari ini. Mari bersama-sama katakan pujian ini. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan, oh, oh. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini dari awal. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Lambaikan kedua tanganmu. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Oh. Mari yang wanita saja katakan dari awal. Besarlah. Yang wanita saja. Mari gantian yang pria. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Bersama-sama. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya,
Yesus Allah berkah. Dengan bertepuk tangan, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah namanya, oh terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Dengan iman katakan Yesus Allah yang perkasa. Yesus Allah perkasa. Dengan semangat katakan perkasa. Perkasa. Wow. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama satukan hati kita dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami sangat bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Kalau di sore menjelang malam hari di minggu kelima ini Tuhan, kami masih boleh Kau beri kesempatan untuk memuji, meninggikan nama-Mu. Bahkan dari tempat ini Tuhan, kami percaya kami akan memperoleh tuntunan-tuntunan yang dahsyat luar biasa daripada-Mu Tuhan. Dan kami mau katakan ya Tuhan, kami tidak mau berjalan tanpa Engkau Yesus. Hari ini Tuhan, pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Andi Stefanus, akan menyampaikan pesan-pesan-Mu secara khusus ya Tuhan. Biarlah Tuhan iman kami Tuhan boleh dibangun. Bahkan kami percaya kami dibawa untuk lebih dan lebih lagi mengenal Engkau dengan benar ya Tuhan. Sehingga kala kami berjalan tidak melenceng ke kiri atau ke kanan, tetapi kami berjalan di dalam track-Nya Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Hari ini Tuhan, kami percaya firman-Mu yang memerdekakan kami ya Tuhan. Kami datang pulang tidak sama lagi ya Tuhan. Karena Roh Kudus itu yang mampu mengubah setiap kami Tuhan, sehingga senantiasa Tuhan kami selalu menjadi ciptaan yang baru ya Bapa. Oh Rabasika Rabasaka Lawatanmu buat jemaat-Mu ya Tuhan. Oh Rabasika Rabasaka adalah yang menjadi kerinduan kami untuk bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Ini kami Tuhan, ini kami umat-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu dengar-dengar akan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya di perayaan 7 minggu ini Tuhan, ada pesan-pesan khusus buat kami, sehingga Engkau melayakan kami dipakai untuk menjadi penuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Yesus Raja di atas segala Raja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan. Sahabat, teman, saudara kami yang dalam perjalanan menuju tempat ini, tutup bungkus dengan kuasa darah domba. Biarlah di sini nama-Mu semakin ditinggikan dan dimegahkan ya Tuhan. Karena kami percaya saat Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan, ditinggikan, malaikat-Mu bekerja sama menarik jiwa-jiwa,
menarik jiwa-jiwa ke tempat ini Tuhan. Dan kami akan melihat tidak ada kursi-kursi yang kosong, tetapi semua dipenuhi jiwa-jiwa yang haus, jiwa-jiwa yang lapar akan Kau. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan, sehingga hanya nama-Mu dipermuliakan. Mari setiap kita yang siap untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, dan siap dipakai Tuhan, bersama-sama katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Saya ucapkan sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom, apa kabarnya pada hari ini? Luar biasa, sebab Tuhan kita luar biasa besar, amin. Haleluya, kita percaya sebab Tuhan kita Allah yang besar. Dia mencurahkan berkat-berkatnya yang melimpah. Kiranya melalui pencurahan Roh Kudus yang akan dalam beberapa hari ini, kiranya kita meminta kuasa Tuhan hadir di tempat ini. Mujizat pasti terjadi di tempat ini dan penuaian terjadi di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan memberiku kegirangan. Tuhan memberiku. Mari kita minta berkat Tuhan pada sore hari ini. Dan sukacita mari kita limpahkan minyak yang baru kepada sekeliling kita. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oh, 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 oh. Mari bersama-sama kita nyatakan pujian ini. Ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Mari kita bersama-sama. Ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan ini saatnya. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Yang bersorak-sorai katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, oh Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Pam. Ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Mari bersama-sama. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Bapak Ibu saja nyatakan dari awal. Ku terima janji Allah, ku terima janji Allah bagi kaum. Kurang kencang suaranya Bapak Ibu. Umat yang berdoa,
Lambaikan kedua tanganmu. Tuhan memberiku kegeringangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Oh, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Mari kita bersukacita. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Pada sore hari ini Tuhan, kami kembali datang di hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan gagah kami ya Tuhan, kami datang ke tempat ini, melainkan karena karunia-Mu Tuhan. Layakkanlah setiap kami ya Tuhan Yesus. Oh, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya ya Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bahagiaku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Oh, mari dari awal katakan pujian ini. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau beri. Engkau yang mendengar seruan umat-Mu pada sore hari ini ya Tuhan, dapat rencana-Mu, rencana-Mu indah bagi kami. Percaya Kau ada ya Tuhan di setiap jalan. Betapa hati kami rindu Tuhan.
Mari buka kedua hatimu, katakan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, oh, itu bagian hanya Yesus Tuhan, Allah yang ku pandang dalam masa selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan mari angkat kedua tanganmu. Kaulah segalanya ya Tuhan, Kaulah segalanya, oh ya Rabba, di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian Allah yang ku pandang Tuhan selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan dengan iman dan bersungguh-sungguh. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang Ya Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. oh, Kaulah segalanya ya Tuhan, Kaulah segalanya Tuhan di dalam hidupku, Kerajaanmu, kebenaranmu, itu mengasihimu Tuhan, mengasihimu, mengasihimu ya Tuhan, mengasihimu, mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sekali lagi Tuhan, oh, kami deklarasikan Tuhan, segalanya dalam hidupku, biarlah pujian kami sampai kepadamu ya kerajaan, kebenaranmu, itu oh, Kaulah yang ku pandang selama hidup kami ya Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku.
Bapa dan Rajaku. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Oh ya kuduslah Engkau Tuhan, sebab Engkau kudus ya Tuhan Yesus. Layaklah Engkau Tuhan, sebab Engkau layak. Oh ya haleluya. Apa yang belum pernah kami lihat ya Tuhan, dan apa yang belum pernah kami dengar ya Tuhan Yesus, itu terjadi pada sore hari ini ya Tuhan. Mujizat-Mu terjadi Tuhan. Ya haleluya. Mari kita buka hati. Mari kita sembah Tuhan. Bersama dengan umat-Mu Tuhan Yesus, dan jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Di tempat ini Tuhan, mau menyenangkan-Mu ya Tuhan Yesus, mau menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Terimalah Tuhan Yesus segala persembahan kami ya Tuhan. Segala pergumulan kami Tuhan yang kami serahkan hanya daripada-Mu. Haleluya. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta Maha Tinggi. Mari buka kedua tangan-Mu. Mari kita berserah kepada Tuhan Yesus. Ketika kita datang di tempat ini dan menyembah Tuhan dan menyampaikan segala pergumulan kita, percayalah bahwa Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Itu yang membantu setiap kita menghadapi segala persoalan kita. Menghibur engkau yang susah, menyembuhkan engkau yang sakit, melepaskan engkau yang terikat. Mujizat kesembuhan ada di tempat ini. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan yang membebaskan setiap kami ya Tuhan. Kuasa-Mu yang dapat menjadikan kami lebih dari pemenang Tuhan. Oh ya apapun yang kami minta Tuhan pada sore hari ini Tuhan Yesus, jika dengan iman Tuhan Yesus, maka itu akan terjadi Tuhan Yesus. Oh ya la bara 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 bara. Oh ya la bara 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 segala la bara la bara la bara la bara. Haleluya. Ya la bara 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 bara. Oh, tercurah kuasa dari surga di tempat ini ya Tuhan.
Mari sekali lagi kita angkat suara kita, kita sembah Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian dan hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, puaskan setiap kami ya Tuhan. Ya kami percaya Tuhan Yesus, kami bukan tidak sekedar datang beribadah Tuhan. Kami datang Tuhan hanya menyampaikan rasa syukur kami ya Tuhan. Sebab Engkau sangat baik Tuhan. Penyertaan-Mu nyata bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Oh, masuklah Engkau ke dalam setiap hati kami ya Tuhan. Jika kami belum menerima Roh-Mu Tuhan, lembutkanlah hati setiap kami ya Tuhan. Jamahlah hati setiap kami ya Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri Bapak Ibu. Mari kita minta Tuhan Yesus. Oh ya kuasa-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Itulah yang selalu kami rindukan ya Tuhan. Kami berjalan oleh karena-Mu ya Tuhan Yesus. Ya kami tak mampu berjalan bila tanpa-Mu ya Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus. Oh ya haleluya. Hanya di dalam nama Yesus. Penuhi setiap kami ya Tuhan, penuhi ya Tuhan. Haleluya. Jamah kami ya Tuhan Yesus. Yes, yes. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian,
Mari bersama-sama bertepuk tangan. Oh, bagi Dia segala pujian, hanya Tuhan yang kami muliakan di tempat ini, ya Tuhan Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari mengangkat kedua tangannya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kembali kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami tahu kami datang menghadap kepada tahta kasih karunia-Mu untuk mendapatkan pertolongan kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada sore hari ini. Biarlah Engkau berkenan menerima segala pujian dan penyembahan yang kami bawa ke hadapan-Mu dan kami naikkan. Juga segala persembahan yang kami persiapkan dan kami bawa kepadamu. Biarlah Engkau berkenan Tuhan. Terlebih lagi biarlah Engkau berkenan atas hidup kami Tuhan, sebagai ibadah yang sejati di hadapan-Mu. Bapa Surgawi, pada saat ini kami akan duduk diam di hadapan-Mu mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau sendiri memberikan pada kami pengertian-pengertian yang baru. Engkau yang paling mengerti segala pergumulan umat-Mu. Biarlah kami pulang dari tempat ini dengan pikiran yang diperbaharui oleh-Mu, dengan satu kemerdekaan yang dari Roh Kudus sendiri Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus berikan kami telinga yang dengar-dengaran, hati yang dapat memahami dan pikiran yang taat. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap menyambut firman Tuhan bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya semua dalam satu minggu ini? Luar biasa, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kami yang menyampaikan firman itu bertanya seperti itu, apa kabarnya? Kemudian saudara jawab luar biasa. Itu bukan suatu kebiasaan atau bukan satu ikut-ikutan atau latah begitu, enggak ya. Kenapa? Ini merupakan satu deklarasi kepada iblis. Kita mengalahkan iblis itu dengan dua hal. Pertama dengan kuasa darah anak domba Allah. Kedua dengan perkataan kesaksian kita. Amin. Jadi kalau kita jawabnya luar biasa itu bukan dari hati yang sungguh-sungguh mantap gitu, iblis nggak akan takut. Apalagi kalau ada yang jawab jangan luar biasa, lah ini dilihat iblis ini mah ecek-ecek yang kayak gini nih. Nah makanya kita harus mantap luar biasa, amin. Walaupun mungkin keadaanmu belum mengalami perubahan, walaupun mungkin pasca pandemi menuju keadaan endemi ini, ekonomimu belum pulih, pekerjaan ataupun usaha yang sedang Anda jalankan itu belum pulih sepenuhnya, tapi yakinlah ada pemeliharaan Tuhan, amin. Nah kita akan lihat pada hari ini kita sedang dalam masa-masa penantian hari Pentakosta. Minggu depan tanggal 5 Juni kita merayakan dan memperingati Pentakosta. Nah ini adalah saat-saat penantian. Hari Kamis yang lalu kita sudah memperingati Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah kita akan lihat sekarang tujuan dia apa naik ke sorga itu. Next. Nah,
Mari kita baca dulu ayatnya dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan 11. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, ini tentu para muridnya ya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Next. Nah saudara lihat pertama tujuannya Yesus naik ke sorga itu. Ini membuktikan dia datang dari sorga dan dia kembali ke sana. Amin. Nah kalau di dunia ini aja ya, misalnya seorang kepala negara berkunjung ke negara lain, paling lama berapa hari itu? 2 hari, 3 hari? 3 hari, mungkin yang paling lama itu Raja Salman dari Arab Saudi ya, ke Indonesia sampai sebulan lebih karena dibawanya keluarga besarnya sampai ke Bali dan segala macam. Tapi intinya kenapa? Dia kembali juga ke negaranya kan, ke negara asalnya. Nah di sini saudara, kita boleh percaya bahwa kita menyembah Allah yang benar, Allah yang datang dari sorga dan dia kembali ke sorga. Sangat celaka kalau kita mengikuti yang kita sembah, tapi dia sendiri belum pernah ke sorga, tapi ngaku-ngaku bisa menunjukkan jalan ke sorga. Dia sendiri belum terjamin ke sorga. Saya tidak sedang menyinggung agama manapun ya, tapi betapa banyaknya orang seperti itu saudara. Nah ini apa bedanya dengan kalau saudara ke terminal Sambu atau terminal mana itu, kemudian ada angkot dan orang-orang berteriak, belawan, 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 pinang baris, bulan, bulan, bulan gitu. Tapi angkotnya berangkat, dia nggak nyampe ke sana, dia tetap di situ. Itu namanya calo kenek saudara. Nah itu. Nah orang juga banyak begitu dunia nih, dia menjanjikan sorga, dia pokoknya sudah seperti ahli menjelaskan sorga itu, tapi dia sendiri belum tentu selamat dan masih didoakan keselamatannya. Nah, perumpamaan sederhananya begini. Saudara datanglah ke terminal mau naik bus. Kemudian saudara tanya sama supirnya, "Bang, ini ke Brastaginya ini?" "Ah iya, naik bang. Mau berangkat ini kita udah penuh. Nah, kita kan kalau supirnya jawab begitu kan, wah berarti pasti nyampe ini. Dia pasti bisa mengantar saya ke sana. Tapi coba bayangkan kalau kita mendatangi satu bus dan kita tanya supirnya, "Bang, ke Brastagi ini?" Enggak pasti juga aku. Semoga lah nyampe ya. Yang kayak begitu nih enggak iya lagi nih. Pasti saudara, enggak betul ini, enggak betul. Jangan-jangan tadi bawanya masuk jurang pun enggak tahu aku. Turunlah saudara. Nah saudara, kita menyembah Allah yang benar, yang datang dari sorga dan dia kembali ke sana. Amin. Ini merupakan satu bukti. Dan yang kedua saudara, masih di PowerPoint ini ya, di halaman ini, dia pergi kenapa ke sorga itu? Saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang penuh perencanaan dan dia tetap bekerja sampai hari ini. Pada waktu di kayu salib, dia mengatakan kalimat terakhir, tetelestai, sudah selesai. Artinya bukan I am finished, saudara. Perkataan tetelestai itu atau sudah selesai adalah perkataan seorang hamba yang menghadap pada tuannya setelah dia tuntas melakukan apa yang tuannya suruh. Di kayu salib itu misi penyelamatan dan misi penebusan yang Tuhan Yesus lakukan sudah tuntas. Oleh karena itu dia berteriak keras kepada Bapa di sorga, sudah selesai. Tapi dalam pekerjaannya, dalam karyanya, dia tetap bekerja. Amin. Apa kerjanya? Bukan dia setelah naik ke sorga terus masuk, tada, welcome home, aku pulang, terus dia duduk-duduk. Enggak, saudara. Apa katanya nih? Di rumah Bapakku
banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tidak mengatakan padamu, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Nah saudara, di sini kita tahu bahwa rumah kita sudah ada di sorga. Amin. Nah saudara, makanya begini ya, beda antara orang belum diselamatkan dengan sudah diselamatkan. Kalau orang belum percaya Tuhan Yesus, setengah mati mereka berbuat baik, setengah mati berbuat amal dan kebajikan semua. Supaya apa? Mudah-mudahan tabungan kebajikanku ini cukup masuk surga. Jadi mereka berbuat itu berjuang supaya masuk. Tetapi kalau orang Kristen berbuat baik, melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, saudara berbagi dengan orang lain, saudara melakukan bakti sosial dan yang lain-lain, itu semua kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi yang pertama tadi, melakukan supaya mereka nabung, mudah-mudahan cukup tabunganku masuk surga. Tapi kalau kita tidak, karena kita sudah disediakan tempat sama Tuhan di sana, sebagai rasa terima kasih inilah kita lakukan pelayanan itu. Amin. Jadi kan beda. Dan saudara perhatikan di sini ya. Saya sekali lagi kalau saya memberikan contoh-contoh itu, saya tidak sedang menjelekkan orang atau umat yang beragama yang lain, tidak sama sekali. Tapi ini satu contoh lagi. Apalagi kalau saudara-saudara kita yang etnis Chinese, etnis Tionghoa, yang belum percaya Tuhan Yesus. Biasanya kalau ada kerabatnya yang meninggal dan dia punya cukup dana atau cukup ya status sosialnya cukup ini ya tinggi, dia akan membuat rumah-rumahan dari kertas. Itu rumah-rumahan besar, bisa selebar ruangan ini, berapa tingkat gitu. Ada pembantu-pembantuannya, ada TV-TV-annya, ada pokoknya rumah lah dari kertas. Saya sehari-hari sebagai guru di tempat saya mengajar, dekat situ ada toko yang menjual itu. Iseng-iseng saya tanya, ada dibuat mobil-mobilan dari kertas kan? Saudara mau apa? Mau Innova ada, mau Mercy juga ada, tapi dari kertas semua. Saya tanya, berapa ini yang Innova ini? Ini 300.000 nih, 300. Kalau yang ini Mercy-Mercyan ini, ya ini agak mahal 400. Oh ya, oke lah. Ada satu kotak lagi, di situ ada jam Rolex, ada uang kertas dan sebagainya. Nah saudara, yang saya kaget waktu saya baca tulisan uang kertasnya, tulisannya apa? Hell Bank Note, uang kertas neraka. Jadi mereka sendiri tidak berkuasa melawan kodrat itu. Mereka mau kemana saudara? Kalau uang kertasnya sudah tulisannya itu. Dan harga rumah-rumahan kertas itu mahal sekali saudara. Jutaan, bahkan belasan juta, puluhan juta. Nah saudara, dia dibakar supaya katanya mungkin akongnya atau bapaknya punya rumah di sana. Tapi untuk kita yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, rumah kita sudah ada. Amin. Saudara, ini bukan promosi, bukan janji-janji kampanye, tidak. Ini firman Tuhan, dan firman Tuhan iya dan amin. Saya meminjam istilah dari Pak Gilbert Lumoindong dan berkata begini dia, apapun ceritanya kalau seseorang dalam Kristus sudah meninggal, tandanya rumahnya sudah jadi. Amin. Itu. Karena kita masuk surga bukan jadi gelandangan, saudara, bukan duduk di emperan istana, bukan duduk di taman-taman, enggak, rumahnya sudah ada. Makanya betapa kita beruntungnya mempercayai Tuhan yang benar itu. Amin. Pertama tadi dia datang dari surga dan dia kembali ke sana. Kedua, dia ke sana bukan nganggur-nganggur, dia menyediakan tempat, menyediakan rumah buat kita. Amin. Next, apa tujuannya dia kembali ke surga? Nah, saudara, yang ketiga dia memberikan amanat agung. Jadi kalau tema gereja kita pada bulan ini sukacita penuaian, amanat agung ini kaitannya dengan penuaian jiwa-jiwa. Saudara, biasanya kalau orang sudah mau meninggal, sudah sampai dekat waktunya ya, kalau dia dalam keadaan sadar, sehat dan bisa menyampaikan pesan kepada anak-anaknya, kerabat dekatnya, dia akan kumpulkan semua anak-anaknya. Ini ada satu cerita. Seorang bapak sudah tua, sudah dekatlah waktunya untuk dia meninggal, kumpulkan anak-anaknya dan keluarganya. Dan dia berkata, ada juga orang lain, sahabat dekat yang juga di situ. Anakku yang nomor 1, yang pertama, mana? Saya Pak. Gini ya, nanti dari wilayah Sutomo Ujung ini sampai Krakatau
dekat gerbang tol. Uruslah itu. Siap Pak, kata anaknya. Anak kedua mana? Si tengah. Saya Pak. Nah, kalau kau nanti ya dari Brian Flyover itu sampai ke simpang kantor, uruslah itu. Siap Pak. Oh iya, ada anakku satu lagi. Mana si bungsu, si bontot, mana? Aku Pak. Kau gini ya, dari Sutomo ujung ini ke sana, ke arah selatan, sampai ke daerah Sambu sana, uruslah itu. Singkat cerita dia meninggal. Satu tamu yang datang ini yang bukan keluarga, gini, gak nyangka, ternyata orang kaya ini. Tanahnya luas sampai bisa membagi-bagikan ke anak-anaknya wilayah di kota Medan ini. Rupanya wilayah tanah dia ini. Dengan penasaran dia tanya ke anaknya itu, sini dulu kocok, kaya kali bapakmu ya bagi-bagi tanah sebelum meninggal. Kau pula dikasihnya luas kali ya, dari wilayah Sutomo ujung sampai ke sana. Ini juga dapatnya luas-luas. Hebat kali bapakmu ya, bisa menyediakan tanah untuk kalian, asetnya luar biasa. Anaknya yang tiga itu senyum aja. Bukan gitu Pak Jadi apa kalau bukan itu? Kuasai katanya daerahmu itu. Bukan gitu Pak Jadi apa? Bapak kami ini tukang antar susu. Jadi itu wilayah hantaran susu itu dia dibaginya sama kami, uruslah itu katanya sesudah dia meninggal. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita bukan tukang susu, amin. Dia pemilik sorga itu, makanya dia sampai menyediakan rumah bagi kita, amin. Beda dengan si Bapak itu, nah itu dia. Nah saudara, bagaimana kuasa itu bekerja, kuasa Roh Kudus itu? Yang pasti saudara, orang kalau sudah dipenuhi Roh Kudus, dia memiliki keberanian yang benar dalam Tuhan, amin. Nah saudara, Petrus ini dulunya penakutnya luar biasa. Dia hebatnya di semangat aja. Waktu Tuhan Yesus bilang begini, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Tuhan, aku sekali-kali tidak. Petrus bilang gitu. Yesus tenang aja bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Ada itu. Apa menyangkal, aku kan paling setia. Mungkin di hati Petrus begitu. Beneran saudara. Waktu Yesus ditangkap, anak kecil loh yang nanya, bukan perwira Romawi, anak kecil. Kamu kan dari logat bicaramu kamu orang Galilea, kamu muridnya Yesus ya? Enggak kenal katanya. Lewat lagi dia, jumpa orang lain. Iya, kau kan sehari-hari bersama dengan Yesus, kau muridnya itu. Enggak, mana ada itu, sumpah enggak kenal. Jadi yang pertama menyangkal, yang kedua menyangkal dan sumpah. Menyelinap lagi dia pergi, jumpa orang ketiga. Iya betul, saya sering lihat kau melayani sama Yesus. Enggak, sumpah enggak kenal. Ngutuk dia. Kira-kira mungkin kalau bahasa sekarang, biar disambar geledek, aku bukan muridnya katanya. Dan saat itu tiba-tiba ayam berkokok dan Petrus gini, aduh, aku sudah salah. Tapi apa yang terjadi saudara ketika dia menerima kuasa dari pengurapan Roh Kudus itu? Petrus yang labil ini saudara, sekali khotbahnya sederhana, 3.000 orang terima Tuhan Yesus. Dan Alkitab mencatat dia jalan di pasar aja saudara, orang-orang sakit di situ berbaring, kena bayangannya aja sembuh. Nah itulah orang kalau sudah apa? Diubahkan. Jadi makanya dalam perayaan 7 minggu ini menjelang Pentakosta, persiapkan hati kita sekali lagi untuk dibahari Roh Kudus. Amin. Karena tujuan Yesus naik ke sorga, dia bukan hanya memberikan amanat agung begitu aja. Dia memberi perintah tapi juga kasih kuasa. Amin. Ibaratnya beginilah, kalau di dunia ini ya, supaya gampang dimengerti. Orang misalnya, taruhlah Pak Torang ini pejabat pemerintah. Saya suruh begini, Pak Torang pergi dulu ke Labuan Batu, ada tanah mau dieksekusi, ini surat kuasa buat Bapak.
Nah dia pergi ke sana, saudara. Walaupun saya nggak ikut, ini surat kuasa ini yang memberikan dia apa? Kekuatan untuk bertindak. Saya datang atas kuasa Pak Gubernur. Misalnya. Ini tanah harus diikuti. Orang sana akan berkata apa? Siap Pak. Nah itu. Nah kita juga begitu. Kita diberi Roh Kudus, saudara. Kita diberikan kuasa untuk jadi saksi Tuhan. Amin. Nah di mana jadi saksi? Pertama di Yerusalem. Yerusalem itu adalah gambaran apa? Rumah kita, keluarga kita sendiri. Amin. Kemudian meluas di Yudea. Yudea itu wilayah tetangga-tetangga, termasuk wilayah tempat kerja kita, dan sampai Samaria, itu daerah bangsa-bangsa lain yang bukan Kristen dan yang bukan seiman kita, itu di marketplace, dan sampai ke ujung bumi. Nah saudara, banyak orang mau jadi saksi di ujung bumi. Kenapa? Enak, nggak ada yang kenal kan? Tapi yang paling susah itu jadi saksi di Yerusalem, di rumah kita sendiri. Ya, saya memberitakan firman. Kalau hidup saya lain di rumah, bisa-bisa anak saya menggugat, apa-apa biasanya khotbah aja. Di rumah nggak gitu. Nah kan gitu kan. Nah saudara, makanya begini, di rumah dulu harus dibereskan. Makanya kenapa dalam beberapa kejadian di mana orang-orang disembuhkan, misalnya orang yang kerasukan setan legion itu, setelah dibebaskan Tuhan Yesus, dia karena berterima kasih sekali, dia langsung mau ikut Tuhan Yesus. Tapi Tuhan gak kehendaki, dia bilang begini, kamu kembali ke kampungmu, tunjukkan apa yang sudah Tuhan perbuat bagimu. Karena kalau dia tidak kembali ke kampungnya, selamanya orang akan mencap dia si gila dari Gerasa. Amin. Apalagi dia ikut timnya Tuhan Yesus, orang kan berkata, kok mau ya guru itu diikuti orang gila. Nah itu. Tapi kalau dia pulang ke kampungnya, orang kan begini, hah? Ini kan yang sehari-hari di kuburan itu, yang kerasukan setan. Kok udah begini? Kok udah berubah dia? Ada apa? Dan di situ udah dia kesempatan apa? Menjadi saksi di Yerusalem. Dia cerita pertobatannya bagaimana. Orang kusta udah sembuh. Langsung Tuhan katakan, tunjukkan dirimu pada para imam supaya diverifikasi bahwa kamu sudah tahir. Nah itu. Saudara, ada seorang murid saya dulu baru bertobat waktu SMA. Dia bilang, Pak saya mau melayani. Enggak, saya bilang, jangan dulu. Kenapa Bapak menghalangi saya melayani? Enggak. Kamu kalau melayani langsung, acara gereja itu banyak. Saya bilang. Ada doa pengerja, ada ini dan itu. Kapan kamu jadi saksi di rumah? Saya bilang. Saya udah jadi saksi kok, saya baik-baik aja. Nanti dulu, sabar. Saya bilang. Kamu di rumah itu cobalah berubah. Contoh ya, sederhana aja. Misalnya dulu kalau mamamu bangunin kau setengah mati, bahkan alarm jam itu sudah mati kau pun belum bangun. Sekarang coba bangun sendiri. Pagi-pagi doa. Biasa bangun tidur kamar berantakan, ini di sana itu di sana, kau rapikan rapi. Habis makan rapi kau cuci semua. Orang tua kan melihat, kok anakku berubah ya. Jadi nggak perlu kau bilang, Mak aku Kristen loh, aku Kristen, aku udah berubah. Tidak perlu. Perbuatan itu yang menunjukkan. Amin. Kita di marketplace juga gitu, jadi saksi di Yudea, di Samaria. Nggak perlu yang aneh-aneh gitu loh. Jadi tunjukkan aja kinerja kita bagus. Ada deadline kerja, usahakan tepat waktu. Dan di situ orang akan lihat, iya ya. Setengah tahun yang lalu ini orang bandelnya minta ampun, kerjanya selalu terlambat terus, ini kok sekarang udah berubah. Nah pasti cepat lambat kan bosnya akan tanya, mungkin sambil gangguin dia, lu kesambet apa lu kok bisa berubah makin baik? Oh bukan kesambet Pak, saya sudah terima Tuhan Yesus, saya sudah Kristen. Oh gitu ya. Jadi itu diajarin gerejamu? Bukan diajarin gereja Pak, saya yang mau bertobat, melakukan perubahan dalam diri saya. Nah orang kan lihat, oh ini tobat. Daripada saudara bilang saya Kristen, saya GBI, tapi nggak tobat-tobat, orang kan gini, kau nggak beres juga. Nah ada satu orang di suatu kota, ibu-ibu ini ya, jualan di pajak. Belilah sama aku orang Kristen loh, aku orang Kristen. Pentakosta aku orang Kristen aku. Oh, teman saya pendeta penasaran.
Oh, ibu orang Kristen? Oh iya, saya pendeta bu, saya hamba Tuhan dari GBI. Oh iya emang pendeta, mau beli apa? Timbangkanlah sama saya bu, 1 kilo kacang hijau ini, saya mau bawa pulang. Oh iya beres amang. Singkat cerita, si hamba Tuhan ini pulang ke rumah. Dan dia cerita, di saya timbang cuma 8 ons. Besoknya saya datangi gini, bu ini benar 1 kilo ini? Benar amang, saya nggak nipu. Bu jangan bohong loh, saya timbang 8 ons. Oh maaf lah mang, cuma nanya mau kaya kalau nggak kita pintar-pintar sikit. Langsung si hamba Tuhan bilang, bu bertobat bu. Alkitab mengatakan neraca yang serong itu kekejian bagi Tuhan. Nah jadi saudara, nggak perlu kita terlalu mengekspos saya Kristen. Yang penting itu buah pertobatan. Amin. Itu. Nah saudara, kemudian makanya saya kurang setuju kalau misalnya ada seseorang baru bertobat, apalagi dia bekas dari pemimpin suatu keyakinan tertentu sebelumnya ya, atau orang yang cukup dipandang. Begitu dia bertobat terima Tuhan Yesus, langsung dibawa roadshow kemana-mana KKR bersaksi. Saya tidak setuju. Kenapa? Bagaimanapun dia bayi rohani, kasih dia kesempatan dulu minimal setahun dia belajar firman Tuhan, dia bertumbuh dalam Tuhan supaya apa? Akarnya kuat. Nah kalau sudah akarnya kuat, dia ngerti kebenaran firman Tuhan, baru dia boleh bersaksi keluar. Kalau belum sudah dibawa keliling begitu, pertama yang kita takutkan dia jatuh dalam kesombongan rohani. Kemudian karena terlalu exciting, terlalu berapi-api, dia malah menjelekkan keyakinan orang lain. Dan kedua, belum kuat akarnya. Sehingga kalau datang ancaman, kau kubunuh kau ya, goyah dia. Ih, mati aku deh. Nah, makanya ini saudara, ingat, aturan Tuhan ini jangan dibalik-balik. Jadi saksi di Yerusalem dulu. Keluargamu harus menikmati buah pertobatanmu dulu. Amin. Baru meluas ke tempat kerja, ke semuanya. Jangan kayak temanku, aneh-aneh juga. Aku kan guru. Dibawanya amplop persembahan itu di meja guru pagi-pagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bu, ngapain bu? Saya bilang, biar bertobat pak, satu kantor. Ibu, nanti kalau orang lihat, ibu dikira apa? Mercy. Apa mercy pak? Mereng sikit gue bilang. Ini ngapain kayak begitu? Bagus ibu, doakan aja semua nama-nama guru ini dalam doa ibu supaya dilawat Tuhan. Kan begitu, jangan yang antik-antik gitulah. Saya bilang, nah itu. Nah banyak orang sudah salah kaprah saudara. Next. Nah saudara, Yesus kembali kepada Bapa supaya apa? Menggenapi janjinya bahwa Roh Kudus, penolong dan penghibur itu akan dikirimkan buat kita. Kenapa saya berdoa selalu supaya Roh Kudus itu menuntun kita masuk ke dalam segala kebenaran. Saudara mendengar firman ini setengah jam. Yang A menangkap dapat berkat dia di bagian ini. Yang B menangkap dapat berkat di bagian itu. Itu kan karena Roh Kudus yang menuntun dia kena ke apa? Kebutuhannya masing-masing. Jadi Roh Kudus juga mengingatkan kita akan semua yang sudah kita baca dari firman Tuhan. Ada seorang anak Tuhan berkata, Pak, aku udah baca Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu, malah nggak ada yang kuingat katanya. Oh, puji Tuhan, saya bilang. Loh kok puji Tuhan Pak? Tandanya semua firman itu sudah kau tabung di dalam hatimu. Saya bilang. Nanti waktu kamu susah, Roh Kudus yang mengingatkan. Amin. Nah misalnya lah saudara sedang ada pergumulan di tempat pekerjaan. Mungkin saudara sudah capek sekali secara jiwa ya. Karena kerja ini salah, kerja ini selalu disalahpahami orang. Nah tiba-tiba saudara sedang lemah gitu, keluar satu suara dalam hati, marilah kepadaku hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Dan waktu itu saudara ingat, oh iya ya, ada Tuhan Yesus. Itu namanya apa? Rema. Amin. Saat mungkin pendapatan saudara berkurang karena masa peralihan pandemi ke endemi, kebutuhan banyak. Waduh kayak mana nih Tuhan, ini mesti dibayar, ini mesti dibayar. Tiba-tiba keluar suara itu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum. Nah saudara, itulah rema. Jadi Roh Kudus itu saudara
mengingatkan kembali akan semua yang sudah pernah kita dengar dan kita baca dari firman Tuhan ini. Amin. Saya tidak bilang bahwa kita tidak boleh baca berita-berita politik, berita-berita sehari-hari, bukan. Silakan baca, kita juga harus tahu perkembangan. Tapi kalau hanya itu yang saudara baca, harga minyak goreng naik, harga emas naik, ini Ukraina perang sama Rusia dan sebagainya, hanya itu yang saudara baca dan firman Tuhan tidak ada dalam hatimu, bahaya. Ya nanti waktu saudara lemah, apa yang Roh Kudus ingatkan? Enggak ada firmanmu dalam hati, yang teringat malah gini, harga minyak goreng naik, aduh mati aku, aduh perang di sini, mati aku. Ya sudah, akhirnya jadi orang enggak ada pengharapan, lemas. Nah itu. Jadi Roh Kudus itu turun kepada kita supaya apa? Kita dituntun masuk ke dalam segala kebenaran. Amin. Next. Nah saudara, dengan kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus sedang apa? Merubah paradigma dan pola berpikir murid-murid. Murid-murid pada zaman itu saudara, sama juga dengan orang Yahudi pada masa sekarang. Coba lihat ayat ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi konsep orang-orang Yahudi dari zaman Tuhan Yesus sampai modern ini, mereka berpikir bahwa Mesias itu harus jadi raja Israel di muka bumi. Jadi mereka menghendaki, wah Yesus sudah bangkit ini, cocok lah ini. Kapan ya kira-kira Yesus ini menyingkirkan penjajah Romawi ini, kemudian kembali kerajaan Israel berjaya seperti zaman Raja Daud. Kan dia keturunan Daud, dia yang berhak jadi raja. Nah pikiran mereka seperti itu saudara. Makanya kenapa orang-orang Yahudi secara nasional, secara satu bangsa belum mau menerima Yesus sebagai Mesias mereka, belum mau mengakui. Memang ada kelompok-kelompok orang Yahudi yang namanya Yahudi Mesianik, itu yang hatinya sudah terbuka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi secara nasional belum. Karena konsep mereka begitu. Mesias itu harus raja, harus memerintah di bumi. Nah ini. Jadi paradigma murid-murid ini harus diubah oleh Tuhan Yesus. Diubahnya pakai apa? Pakai kuasa Roh Kudus. Sehingga mereka bukan lagi berpikir kerajaan Israel secara duniawi atau secara kemegahan dunia, tapi mereka pikirkan apa? Kerajaan Allah di muka bumi. Amin. Nah itu. Itulah tujuan Yesus naik ke sorga, supaya pikiran mereka diubah. Buktinya apa? Tuhan Yesus bukan memarahi mereka. Dikatakan di ayat 7, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi artinya begini, kalau disimpulkan, udah tenang aja lah kalian, itu nanti ada masanya. Yang penting sekarang tunggu kuasa Roh Kudus. Nah itu. Jadi kita saudara, seringkali orang juga datang ke gereja membawa agendanya masing-masing. Contohnya apa? Ke gereja nih aku ya, supaya kalau ke gereja besok bisnisku diberkati. Ke gereja aku nih ya, supaya karirku lancar. Ke gereja aku ya, supaya ini. Jadi masing-masing membawa agendanya sendiri. Makanya ayo berubah. Amin. Kita datang ke gereja pertama untuk cari Tuhan. Kita beribadah untuk cari hadirat Tuhan, cari kehendaknya. Amin. Yakinlah bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik buat hidup kita. Saudara, saya banyak menemukan dan mengalami bagaimana Tuhan malah menutup pintu buat saya untuk beberapa hal yang saya inginkan. Ya sudah, saya berserah aja. Tapi lewat berjalan waktu saya baru menemukan, untung ditutupin pintu. Karena hal-hal yang saya inginkan itu rupanya tidak bagus. Kalau saya misalnya jadi dapat jabatan A, jabatan B itu, malah jangan-jangan bisa jauh dari Tuhan, bisa makin jahat. Sementara kita berpikir, loh kan nanti kalau aku menjabat itu Tuhan, kan besar gajinya, aku pun punya relasi ke pemerintah, kan bisa begini-gini. Itu pikiran kita. Tapi Tuhan bisa lihat jauh daripada itu. Amin. Itu saudara. Jadi makanya Tuhan naik ke sorga supaya Roh Kudus itu turun dan mengubah paradigma kita. Amin. Makanya sedialah dibentuk oleh Tuhan. Next. Nah saudara, ini murid-murid lagi bengong ini. Gak pernah kan mereka lihat orang naik ke sorga di awang-awang itu kan. Yesus naik ke sorga,
Kemudian murid-murid ini gini nih. Ya pasti yang satu gini. Lagi gitu semua. Turunlah dua malaikat. Hai orang-orang Galilea. Apa tuh? Nah itu lihat gambarnya. Yesus ini yang kamu lihat naik ke sorga akan datang juga dengan cara yang sama. Oh gitu ya. Nah saudara, ayat ini merupakan satu bukti kuat bahwa banyak ajaran sesat itu sudah salah. Contoh saksi Yehova. Mereka mengatakan apa? Yesus sudah datang ke bumi tahun 1914. Di mana? Ada lagi, hati-hati ya. Ini namanya gereja tapi sesat ini. Kalau saudara lihat di YouTube namanya Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu dari Tiongkok itu. Dia mengatakan Yesus itu sudah datang ke bumi berwujud seorang wanita. Kapan itu? Jadi statement-statement begitu ya yang tidak ada di Alkitab, hati-hati. Saudara buka YouTube, saudara lihat pengajaran di sana pun disaring. Kalau sudah menyimpang dari Alkitab, hati-hati, jangan diterima. Amin. Karena kenapa? Jelas ini berkata bahwa Yesus ini naik ke sorga seperti yang kamu lihat, dan dia akan datang ke sorga juga seperti itu. Artinya apa? Disaksikan seluruh dunia. Apalagi sekarang sudah canggih, bisa live itu. Wow, Yesus datang. Next. Nah saudara, ini dibuat apanya nih? Dibuat kapel di tempat Yesus naik ke sorga ini, di Bukit Zaitun. Yang sudah pernah ke Israel mungkin bisa mengiyakan ini. Nah di dalam kapel ini ada satu tempat itu berbentuk jejak kaki, dikasih kotak begitu ya. Inilah situs di mana Yesus menjejakkan kakinya dan naik ke sorga. Saudara, itu hanyalah tempat yang dikenang sebagai situs, jangan disembah. Nah itu orang terkadang saking gembiranya dan saking senangnya akan satu situs tertentu, kemudian mulai di situ bawa kembang, bawa dupa, bawa segala macam, jadi tempat keramat. Padahal tidak, saudara. Ada lagi yang terus dengan air matanya menyeka tanah itu dan menciumnya. Buat apa? Itu sudah menyimpang. Situs itu hanya menunjukkan bahwa Yesus naik ke sorga itu bukan dongeng, bukan mitos, bukan fiksi, tapi ya dan amin, fakta. Amin. Tapi tempat itu tetaplah tempat, tidak untuk disembah, tidak untuk dipuja-puja. Amin. Kita juga begitu. Kalau kita exciting terhadap satu tempat, mungkin di situ pernah terjadi mujizat, pernah terjadi apa, ya sudahlah. Hanya untuk dikenang dan kita menguatkan iman kita bahwa memang itu pernah terjadi. Tapi sekali lagi, jangan tempatnya yang disembah. Nah itu. Next. Nah saudara perhatikan, ini karena waktu terbatas saya tidak baca ayatnya dalam Efesus 4 ayat 9 sampai 16. Yesus naik ke sorga, kemudian dia mengatur tata layanan dalam gereja. Next. Nah ini ya, ayat ini Efesus 4 ayat 9 sampai 16 kan berkata apa? Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul, kemudian apa? Nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar. Jadi kalau mau ingat 5 jari ini, gampangnya. Nah, rasul ini kalau di gereja kita di GBI semua ada. Dan semua 5 jawatan ini berfungsi maksimal. Rasul itu kaitannya dengan apa? Membuka jemaat, merintis jemaat baru. Termasuk buka pos PI ini, dan nanti akan jadi gereja dan akan ada pos PI lagi yang dibuka. Itu pekerjaan kerasulan. Jadi orangnya saudara bukan terus berpredikat rasul ini, enggak saudara. Itu hanya jawatannya saja. Orangnya tetap hamba Tuhan. Jadi jangan terus bikin kartu nama, aku rasul ini dari GBI Sutomo Tower, enggak saudara. Nanti dikira orang malah apa? Mercy lagi. Nah saudara, itulah tugas kerasulan. Jadi kalau di GBI ini, di tempat kita, ini bergabungnya ke Departemen Misi, bisa merintis jemaat baru dan sebagainya. Kemudian pelayanan kenabian, itu pelayanan profetik, masuk di pelayanan pendoa syafaat, kemudian praise and worship, termasuk para imam musik. Karena pelayanan kenabian ini, ya pujian penyembahan yang menghadirkan apa? Dupa yang harum di hadapan Tuhan dan minta petunjuk Tuhan. Makanya pelayanan kenabian ini saudara, ini juga harus hati-hati.
Karena kenapa? Roh nabi atau roh kenabian tunduk pada nabi. Nah ini pelayanan kenabian harus mau tunduk di bawah penggembalaan. Banyak orang sudah salah kaprah. Dia nanti mengaku dapat nubuat ini, dan kadang makin aneh-aneh. Iya, nanti ketemu orang, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Hai anakku, Tuhan berkata kepadaku, kau harus menikah dengan si Ucok itu. Loh, kapan ini? Ini Tuhan yang mana yang bicara? Nah makanya jangan yang aneh-aneh begini, saudara. Pelayanan kenabian ini pelayanan prophetic, praise and worship, dan saudara bisa berkembang di sini, saudara bisa mengembangkan talenta di situ juga. Kalau selama tunduk pada penggembalaan, pasti yang keluar nubuat. Tapi kalau sudah mau jalan sendiri tidak tunduk pada penggembalaan, yang keluar lu buat. Artinya apa? Lu buat sendiri itu. Nah, itu. Kemudian penginjil, jari tengah. Kenapa ini jari yang paling tinggi? Biasa seorang penginjil itu pasti Tuhan perlengkapi dengan kuasa kesembuhan, kuasa untuk melakukan mujizat dan sebagainya. Makanya nampaknya seperti paling menonjol, padahal semua adalah satu. Nah saudara, kalau pelayanan penginjilan di gereja kita maksudnya di departemen misi dan penginjilan ke daerah-daerah yang kecil, daerah yang belum terjangkau, itu pelayanan misi. Nah pelayanan penggembalaan, jadi begini, tidak semua orang harus jadi gembala sidang atau jadi wakil gembala, tapi pelayanan penggembalaan ini pelayanan memperhatikan umat Tuhan. Yang masuk di pelayanan penggembalaan ini atau tim pastoral, termasuk saudara kalau melayani sebagai diaken, diakones dan aser. Kemudian saudara melayani untuk kunjungan orang sakit, kunjungan orang yang kemalangan, ibadah penghiburan dan sebagainya. Nah, termasuk juga di sini adalah saudara menjadi pengurus FA. Karena itu juga penggembalaan. Penggembalaan dalam kelompok-kelompok kecil, dan ini sebetulnya harus dikembangkan terus. Karena dari FA nanti berkembang banyak menjadi apa? Rayon, subrayon. Kecil kan? Nah sudah, dari sini bentuk pos PI bisa. Nah saudara, makanya kita kenapa mengatur seperti itu? Kita menghindari supaya jangan terjadi luka hati di gereja-gereja yang lain seperti cara yang dulu. Kalau dulu saudara, era 90-an, metode yang dipakai begini. Di satu kota buka press center. Misalnya Surabaya Press Center, Medan Press Center. Nah ditanya, dari gereja mana nih? Enggak ada. Dia enggak bilang nama gerejanya. Yang penting Press Center. Nah, sudah Press Center ini berkembang, banyak orang datang. Tiba-tiba orang-orang ini kayak ditangkap seperti ikan. Rep. Naik nama gereja. Nah ini saudara, bertahun-tahun menyakiti banyak gereja yang lain. Kenapa? Dianggapnya kita menanggok ikan di kolam orang lain. Nah makanya tidak seperti itu lagi metodenya. Dari FA berkembang, beberapa FA cukup 12 KK misalnya, udah bentuk pos PI dulu. Sudah kira-kira mantap, jadi gereja cabang. Itu lebih bisa apa saudara? Murni di hadapan Tuhan. Karena orang yang dimenangkan tuh yang belum lahir baru, dilahirkan baru. Amin. Itu pelayanan penggembalaan. Nah yang terakhir pengajar, ya kayak aku inilah. Jari yang paling kecil. Nah jari yang paling kecil ini kerjanya apa ya? Ngorek-ngorek kuping. Nah, itu. Jadi makanya kalau yang khotbah ini guru dan agak nyelekit, agak pedas, ya terimalah itu saudara. Karena tugas kami ya begitu saudara. Nah pelayanan pengajaran, bisa saudara mengembangkan talenta untuk jadi guru kom, bisa di sini jadi guru sekolah minggu, atau pelayanan dewasa muda, pelayanan youth. Di situ semua pelayanan pengajaran ada. Dan semua ini saudara, kelima jawatan ini terikat rapi dalam satu. Seperti 5 jari kita ini terikat rapi dalam satu tangan. Ini juga. Nah kenapa ini ada saudara? Sebetulnya dalam diri Tuhan Yesus, dalam diri satu orang, semua ini ada. Dia juga ada pelayanan kerasulannya. Dia berkata, aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini, dan alam maut tidak menguasainya. Itu dia menyatakan diri, tugas kerasulannya. Kemudian Yesus juga disebut nabi. Kenapa? Dia bernubuat, menyampaikan nubuat kejatuhan Yerusalem, nubuat akhir zaman dan sebagainya. Itu tugas kenabiannya. Dan dia juga memberitakan Injil. Yesus berjalan dari satu kampung ke kampung yang lain memberitakan kabar baik.
membebaskan orang yang terikat, menyembuhkan yang sakit, itu kenabian. Amin. Dan apalagi sudah terkenal Yesus disebut apa? Gembala yang baik. Dan dia juga disebut rabi atau pengajar. Dia mengajar banyak dengan perumpamaan. Jadi perhatikan, dalam diri satu Yesus ini, itu semua jawatan ada. Dan ini yang dia bagikan kepada gerejanya setelah dia naik ke surga. Bukankah itu satu kehormatan? Amin. Jadi pelayanan apapun yang 5 jawatan ini, kita sedang jadi perpanjangan tangannya Tuhan. Amin. Jangan saudara merasa diri, dia nggak berarti aku hanya ibu rumah tangga yang nggak pandai cakap, aku hanya ibu rumah tangga yang nggak pandai ngomong. Saudara, kalau hatimu tulus, engkau mendoakan orang sakit, sembuh loh. Betul. Walaupun mungkin engkau ibu rumah tangga yang nggak mungkin kurang fasih bahasa Indonesia, kurang apa, tapi engkau hanya dengan kasih mendoakan orang, yuk aku doakan yuk supaya kamu terima jamahan Yesus Tuhan itu. Orang gini, siapa Yesus itu? Pokoknya dia yang selamatkan kita lah. Yuk saya doakan. Orang bisa bertobat. Amin. Jadi dari kesederhanaan kita itu Tuhan mau bekerja. Jangan minder, siapapun bisa dipakai Tuhan. Termasuk ibu-ibu rumah tangga. Sedangkan anak kecil saudara pernah gini, ini anak kecil yang nyebut nama Yesus pun belum bisa. Ada kawannya sakit, dia bilang gini, Tuhan Yuyus, sembuhkanlah teman aku nih ya Tuhan Yuyus. Temannya bilang, Yesus bukan Yuyus. Pokoknya aku taunya Yuyus. Sembuh kawannya. Nah jadi ingat saudara, saya bukan sedang membawa saudara kepada pikiran yang rumit-rumit. Dari apa yang ada padamu, lakukan itu. Amin. Dan itu namanya kita sedang melakukan pekerjaannya Tuhan Yesus. Next. Ya sudah habis. Saya yakin ada yang bertanya, enggak siap-siap. Nah, Bapak ini kok lama kali ya. Tapi ini sudah selesai. Sekarang waktunya apa? Praktek di kehidupan sehari-hari. Amin. Kita masuk dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang telah hamba sampaikan. Biarlah Tuhan Yesus, firman-Mu ini mendarat dalam hati kami masing-masing menjadi tanah hati yang subur untuk firman-Mu bertumbuh. Biarlah firman-Mu ya Tuhan bertumbuh 30, 60 bahkan 100 kali lipat dalam kehidupan kami, menghasilkan buah-buah pertobatan. Biarlah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu Tuhan atas gereja di tempat ini, atas Bapak Gembala, Wakil Gembala dan semua pengerja, dan atas umat-Mu Tuhan yang beribadah di tempat ini. Engkau pakai wadah ini Tuhan menjadi alat untuk memberkati daerah ini. Engkau pakai wadah ini Tuhan untuk menjaring lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan masuk ke dalam kerajaan Allah. Sehingga masing-masing kami ketika kami datang bukan dengan pikiran untuk kepentingan kami sendiri, tapi kami datang Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu dengan memuji, menyembah Engkau. Kami datang Tuhan dengan memperhatikan apa yang menjadi agenda-Mu, yaitu memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan, berkati firman-Mu ini termeterai dalam hati, dan biarlah kita semua yang siap menjadi para pelaku firman-Nya bersama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Seberapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan, boleh lambaikan tanganmu tinggi. Haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar semakin hari semakin bertambah. Besar
kami ada boleh sebagaimana kami ada ya Tuhan. Kalau kami diselamatkan oleh pengorbananmu di atas kayu salib ya Tuhan. Oleh iman percaya kami selamat. Itu adalah anugerah daripadamu. Sehingga setiap di antara kami tidak ada boleh menyombongkan diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang hari ini Tuhan. Kami percaya kenaikan Yesus ke surga, karena Yesus berasal dari surga dan kembali ke surga. Dan tujuan Yesus naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi kami ya Tuhan. Kami berterima kasih karena memiliki Allah yang begitu kasih kepada kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, firman-Mu yang ditabur itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan kami menyatakan Tuhan, ini kami, pakai kami Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan, kalau kami akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus curahkan atas kami, dan kami menjadi saksi di Yerusalem, Judea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Kami mengatakan dari tempat ini kami Tuhan, pakai kami seluruh rencana dan kehendak, dan kami percaya Engkau penjunan hidup kami. Bentuk kami Tuhan, Engkau yang merendah kehidupan kami menjadi indah di mata dunia ini ya Tuhan. Kami siap menjadi saksi-saksi. Berkati hamba-Mu Bapak Andi Stefanus berlimpah-limpah, pekerjaan usaha, pelayanan ya Tuhan. Engkau berkati dan urapi keluarganya Tuhan, Engkau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Karena kami percaya di dalam kehidupannya keluarga Bapak ini menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya kemanapun hamba-Mu melayani Tuhan, tanda-tanda ajaib itu menyertai pelayanannya. Sehingga kami akan melihat banyak orang yang bertobat, mencari Engkau dan memanggil Engkau. Yesus, Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan. Keluarga lepas keluarga Tuhan, berkati berlimpah. Kami percaya suami-suami tempat ini mengasihi istrinya. Istri tunduk kepada suami, anak-anak taat dan hormat kepada orang tua. Dan janji-Mu Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini, baik itu yang sekolah, bekerja, Engkau angkat Tuhan. Angkat naik, tidak pernah turun menjadi kepala, bahkan menjadi ekor ya Tuhan. Yang sekolah menjadi juara di kelasnya. Yang bekerja Engkau angkat menjadi pimpinan-pimpinan Tuhan di tempat-tempat yang penting. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau Engkau melihat Tuhan tangan-tangan yang membawa persembahan, berkati berlimpah-limpah. Karena kami percaya mata Tuhan tertuju pada setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dari tempat ini kami sepakat berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami yang ada di Jakarta. Bapak Insinyur Niko Noto Harjo bersama 4 deputinya, dan gembala kami Tuhan di kota Medan, GBI Medan Plaza, Bapak Bambang Yonan, Bapak Edi ya Tuhan, Pak Citno bersama wakil-wakilnya Tuhan. Berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Khusus Bapak Gembala kami Bapak Endro, urapan-Mu semakin tinggi lagi Tuhan. Pakai hamba-Mu yang menjadi ketua STT, kami akan melihat banyak kemajuan dan terobosan-terobosan baru di STT Tuhan. Berkati keluarganya berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sepakat juga berdoa dari tempat ini Tuhan, buat bangsa Indonesia, bangsa di mana kami tinggal ya Tuhan. Kiranya Tuhan, roh takut akan Allah itu ada pada setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, ada kemajuan dalam ekonomi,
ada keamanan ya Tuhan. Khususnya Tuhan menjelang pemilu di tahun 2024, Kau beri keamanan ya Tuhan. Tidak ada gesekan-gesekan yang berarti Tuhan, tetapi damai-Mu tercurah atas Indonesia ya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat perdamaian dunia ya Tuhan. Tidak ada perseteruan satu bangsa dengan bangsa lain ya Tuhan. Ukraina, Soviet, damai-Mu tercurah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dari tempat ini juga kami berdoa ya Tuhan, rumah Tuhan yang ada di Sumatera Resort. Kami percaya ya Tuhan, kalau Engkau yang memulai, maka Engkau akan menyelesaikan ya Tuhan. Berkati seluruh panitia, berkati tangan-tangan yang telah menabur. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga mengangkat tangan kami Tuhan buat kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom, shalom Yerusalem. Diberkatilah tangan-tangan yang memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Dan kami percaya sentosa dan kesejahteraan yang ada di tengah-tengah dan di lingkungan tembok-Mu Tuhan, tengah-tengah Purim-Mu, itu mengalir buat bangsa Indonesia, itu mengalir buat kota Medan, itu mengalir buat jemaat-Mu yang ada di Stomo Tower dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, kalau sebentar ke Tuhan, kami berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan. Kami rindu Engkau mengantarkan kami sampai ke tempat kami masing-masing. Dan Engkau juga yang minggu depan boleh mengantarkan kami untuk sama-sama beribadah di tempat ini. Namun sebelum berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu, pulang dengan membawa segala berkat yang terbaik dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati bersama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu. Warta tambahan kita minggu ini, 1. Di dalam gedung Stomo Tower tidak diperbolehkan merokok. 2. Selama mengikuti ibadah, jemaat diimbau tetap memenuhi protokol kesehatan. 3. Marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan ruangan ibadah. 4. Setiap minggu kedua hari Jumat diadakan FA pukul 18.30 WIB di tempat ini. Marilah kita bersama-sama mengikutinya dan mengajak teman-teman yang lain. 5. Minggu pertama dan minggu ketiga FA 03 di Raja Wali. Marilah kita mengikuti FA di rumah Bapak Harefa. Nomor Jalan Raja Wali 1 nomor 135 Perumnas Mandala. Bagi jemaat yang tinggal di daerah Perumnas Mandala, boleh bergabung di FA 03 Raja Wali. 5. Pos PI Stomo Tower ada 2 kali ibadah, yaitu di sesi 1 jam 11 WIB, sesi 2 jam 16 WIB. 6. Marilah kita membawa lebih banyak jiwa beribadah bersama-sama di minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh memasukkannya ke dalam kotak yang ada di pintu keluar. Selamat berjumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kehilangan
dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak.